Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Kartika dengan NPM 2359201041 dari kelas 5B, mata kuliah Mesin Learning. Di sini saya akan membuat video untuk mendemonstrasikan penelaahan dan strategi struktur dataset menggunakan EDA dan PCA. Pada kasus klasifikasi jenis kucing berdasarkan gambar. Definisi masalahnya itu ada tujuannya tuh untuk melakukan analisis eksploratif EDA. EDA ini proses awal untuk menelaah dan memahami struktur dataset, termasuk distribusi data, pola, serta anomali yang mungkin ada. Lalu ada penguraian struktur dataset atau PCA. Ini teknik reduksi dimensi yang bertujuan menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting untuk dataset gambar kucing dari berbagai jenis. Yang kedua itu ada data. Data yang digunakan dalam dataset ini yaitu berupa gambar kucing dari beberapa jenis. Misalnya Siams, Maine Coon, Ragdoll, Bengal, dan Damas Shorthair. Setiap kelas tuh udah dipisahin dalam folder masing-masing, sehingga label kelas diperoleh dari nama folder. Yang ketiga tuh ada evaluasi. Karena tahap ini masih EDA sama PCA, evaluasi model klasifikasi belum penuh dilakukan. Evaluasi yang dilakukan lebih ke arah visualisasi hasil PCA, apakah tiap kelas membentuk klaster yang cukup terpisah atau justru saling overlap. Proporsi variansi yang dijelaskan PCA, seberapa besar informasi dari gambar bisa direpresentasikan hanya dengan dua komponen utama. Selanjutnya ada fitur yang digunakan dalam analisis ini adalah pixel gambar yang udah diolah, gambar di resize ke ukuran 64x64 pixel agar seragam dan ringan dihitung. Tiap gambar diubah menjadi vektor satu dimensi dengan normalisasi nilai pixel ke skala 0 sampai 1. Vektor ini kemudian diproses dengan PCA untuk mereduksi dimensi dari ribuan pixel sampai 2 dimensi. Pertama, di sini saya mengupload dataset saya yang saya unduh dari Kaggle. Ini saya ngupload dalam bentuk zip, lalu saya ekstrak. Di sini ini ada isi foldernya. Lalu di sini pertama saya import library yang dibutuhkan, yaitu ada OS. OS ini untuk mengelola folder dataset, CV2 untuk membaca gambar, random untuk memilih sampel acak, nampil untuk manipulasi data numerik, matplotlib untuk visualisasi, dan PCA dari Skitlib untuk analisis komponen utama. Di sini saya mendefinisikan lokasi dataset saya. Oke, selanjutnya di sini ada grafik distribusi jumlah gambar. Grafik ini tuh menunjukkan distribusi jumlah gambar per jenis kucing. Terlihat bahwa Ragdoll sama Siams ini mempunyai data yang lebih banyak, terus domain Shorthair ini yang paling sedikit. Namun secara keseluruhan dataset cukup seimbang sehingga layak digunakan untuk klasifikasi tanpa perlu banyak teknik balance tambahan. Selanjutnya ini bagian menampilkan beberapa contoh gambar dari setiap kelas. Tujuannya tuh untuk mempunyai gambaran visual seperti apa perbedaan antara jenis kucing dalam dataset. Oke, lalu selanjutnya ini ada grafik distribusi ukuran gambar. Grafik ini tuh adalah sebaran ukuran gambar di dataset. Titik-titiknya tuh ini tuh gambar kucing, sumbu X itu lebar, sumbu Y itu tinggi. Mayoritas ukuran gambarnya tuh berada di 1500 pixel, terus yang paling tinggi tuh ada di 4000-an pixel. Nah, karena resolusinya tuh beda-beda, nanti sebelum dipakai buat analisis atau klasifikasi, semua gambar perlu diseragamkan dulu, biasanya dengan resize. Selanjutnya ini ada beberapa sampel acak dari dataset untuk mengecek kualitas data. Misalnya tuh kayak gambarnya tuh
apakah burem, rusak, atau nggak sesuai sama sama kelasnya. Lalu selanjutnya nih ada visualisasi PCA. Oke, grafik ini tuh grafik hasil PCA dua dimensi, sumbu X dan Y mewakili dua komponen utama. Setiap titik-titik ini adalah satu gambar kucing dan warnanya tuh menunjukkan jenis kucingnya. Di sini tuh ada penjelasannya, biru tuh Bengal, oranye tuh Ragdoll, hijau tuh Maine Coon, merah tuh Domestic Shorthair, terus ungu tuh ada Siams. Kalau titik-titiknya dengan warna sama terus ngumpul, itu tuh artinya kucing tuh mempunyai ciri yang mirip. Tapi kalau warnanya campur, berarti jenis kucing tersebut punya kemiripan visual yang lain. Dari grafik kelihatan sebagian kelas mulai membentuk pola. Walau belum terlalu jelas karena PCA cuma mereduksi data ribuan dimensi jadi dua dimensi. Jadi ini hanya gambaran awal sebelum nanti dipisahkan lebih baik oleh model klasifikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ENDA dan PCA pada klasifikasi jenis kucing berdasarkan gambar. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.